Markas Besar Angkatan Laut menggelar doa bersama. Taruna Akademi Angkatan Laut tingkat 3 Korps Pelaut melaksanakan latihan praktek keperwirajagaan menggunakan kapal Angkatan Laut Kadet. Lakukan apa yang kamu bisa dengan apa yang kamu miliki dimanapun kamu berada. Halo netizen, apa kabar Anda hari ini? Kami memohon kepada seluruh masyarakat untuk turut mendoakan keselamatan KRI Nanggala 402 dan seluruh personel. Kiranya Tuhan Yang Maha Esa meridhoi kita semua. Salam sehat selalu dan tetap semangat. Senang sekali saya Herna kembali menjumpai Anda dalam Navy News edisi Jumat 23 April 2021 dengan beberapa informasi yang telah kami siapkan untuk Anda. Markas Besar Angkatan Laut menggelar doa bersama untuk keselamatan kapal selam KRI Nanggala 402 dan personil yang on board di dalamnya. Seluruh prajurit Markas Besar Angkatan Laut menggelar doa bersama untuk keselamatan kapal selam KRI Nanggala 402 beserta seluruh personelnya secara serentak yang dipimpin Wakil Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Madya TNI Ahmadi Heri Purwono di Masjid Al-Arif Mabesal, Cilangkap, Jakarta Timur, dan di satuan kerja masing-masing. Kegiatan ini diawali dengan ibadah sholat duha, membaca surat Yasin, istighosah, dan doa keselamatan agar kapal selam KRI Nanggala 402 segera ditemukan dan seluruh personel yang on board di KRI Nanggala 402 dalam kondisi selamat dan sehat. Doa bersama ini juga dilaksanakan sesuai agama yang dianut, yaitu agama Kristen di Gereja Bukit Kasih Mabesal dan agama Hindu di Pura Adesaka Mabesal. Prajurit Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 13 Tarakan menggelar doa bersama untuk keselamatan seluruh personel TNI Angkatan Laut. Prajurit Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 13 Tarakan menggelar doa bersama untuk memberikan dukungan moral dan spiritual kepada seluruh personel jajaran TNI Angkatan Laut di Markas Komando Lantamal 13 Tarakan, Kalimantan Utara. Acara doa bersama ini bertujuan untuk mendoakan seluruh keluarga besar Lantamal 13 Tarakan agar senantiasa dikaruniai kesehatan dan keselamatan, sekaligus mendoakan seluruh prajurit TNI Angkatan Laut agar senantiasa diberikan kelancaran, kesuksesan, dan keselamatan. Dalam kesempatan ini, Komandan Lantamal 13 Tarakan, Laksamana Pertama TNI Haris Bima Bayu Seto menyampaikan bahwa doa bersama ini dilaksanakan dengan harapan agar bangsa Indonesia senantiasa terhindar dari segala mara bahaya, serta mendoakan prajurit TNI Angkatan Laut agar diberikan keselamatan dan kelancaran. Inspektur Komando Armada 1 Laksamana Pertama TNI Agus Santoso memberikan kuliah umum manajemen risiko di Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut Bumi Moro, Surabaya. Inspektur Komando Armada 1 Laksamana Pertama TNI Agus Santoso memberikan kuliah umum tentang manajemen risiko kepada staf, dosen, serta mahasiswa Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut yang dilaksanakan secara online dan offline di Auditorium Gedung Pulau Nipa, Kampus STTAL Bumi Moro, Surabaya. Materi kuliah umum tentang manajemen risiko ini berkaitan dengan pelaksanaan program reformasi birokrasi dan pengusulan STTAL sebagai Satker Wilayah Bebas Korupsi di lingkungan TNI Angkatan Laut serta kurikulum pendidikan di STTAL. Pada kesempatan ini, Komandan STTAL Laksamana Pertama TNI Avandu Bastari menyampaikan bahwa tujuan diadakannya pengelolaan resiko yaitu untuk mengidentifikasi resiko dan mencari penyebabnya serta melakukan tindakan-tindakan yang dianggap perlu untuk menangani resiko tersebut. Sebanyak 250 pemuda terbaik bangsa Indonesia mengikuti pendidikan pertama calon bintara dan tamtama prajurit karir TNI Angkatan Laut tahun 2021 di Satuan Pendidikan 3 Komando Pembinaan Doktrin Pendidikan dan Latihan TNI Angkatan Laut Sorong.
Setelah dinyatakan lolos seleksi penerimaan calon siswa, sebanyak 250 pemuda terbaik bangsa Indonesia mengikuti pendidikan pertama calon bintara dan tamtama prajurit karir TNI Angkatan Laut tahun 2021 di Satuan Pendidikan 3 Kodiklatal Sorong. Pendidikan pertama bintara dan tamtama prajurit karir TNI Angkatan ke-41 ini diikuti 87 calon bintara pria dan 13 calon bintara wanita, serta 15 calon tamtama yang dibuka secara resmi oleh Komandan Komando Pembinaan Doktrin Pendidikan dan Latihan TNI Angkatan Laut Laksamana Madya TNI Nur Hidayat di Markas Komando Koarmada 3 Sorong, Papua Barat. Menurut Komandan Kodiklatal, pendidikan ini akan dilaksanakan selama 6 bulan yang terbagi dalam 3 tahap, yaitu pendidikan dasar keprajuritan selama 3 bulan, pendidikan dasar golongan selama 1 bulan, dan pendidikan dasar golongan lanjutan selama 2 bulan. Taruna Akademi Angkatan Laut tingkat 3 Korps Pelaut melaksanakan latihan praktek keperwirajagaan menggunakan kapal Angkatan Laut Kadet. Sebanyak 38 taruna Akademi Angkatan Laut tingkat 3 Angkatan ke-67 Korps Pelaut melaksanakan latihan praktek keperwirajagaan menggunakan kapal Angkatan Laut Kadet 807 yang berlayar dari dermaga Bandung Selatan Koarmada 2 Ujung Surabaya menuju alur Pelabuhan Barat Surabaya. Perwira Pelaksana Latihan Letkol Laut Pelaut Pungki Kurniawan mengatakan bahwa latihan ini diawali dengan apel kelengkapan, peran persiapan kapal berlayar dan bertempur, peran muka belakang, laporan pelaksa kepada Komandan Kal Kadet, peran parade, peran pemanduan, dan dilanjutkan dengan praktek proskom, pengisian buku jurnal, manuver kapal, dan praktek sebagai tim anjungan. Dengan latihan praktek ini diharapkan para taruna tingkat 3 Korps Pelaut memiliki keterampilan tentang pengetahuan dan kecakapan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai perwira jaga laut dan darat, sehingga dapat diaplikasikan dalam kedinasan. Di tengah nuansa bulan Ramadan, personel Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 13 Tarakan tetap melaksanakan pembinaan fisik di lapangan apel Markas Komando Lantamal 13 Tarakan. Di tengah nuansa bulan Ramadan, personel Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 13 Tarakan tetap rutin melaksanakan pembinaan fisik yang berlangsung di lapangan apel Markas Komando Lantamal 13 Tarakan, Kalimantan Utara. Kegiatan ini rutin dilaksanakan setiap hari setelah pelaksanaan apel pagi sebagai upaya menjaga dan meningkatkan imun tubuh di masa pandemi COVID-19, meliputi peregangan atau pemanasan yang dilanjutkan dengan senam KKNDA yang diikuti oleh seluruh personel Lantamal 13 Tarakan, baik militer maupun pegawai negeri sipil. Ya netizen, selain berita Nevi News hari ini, kami juga telah merangkum berita dalam sepekan. TNI Angkatan Laut melalui Satuan Tugas Pangkalan TNI Angkatan Laut Tanjung Balai Asahan kembali berhasil menangkap 1 unit kapal tanpa nama yang diduga memuat narkoba dari Malaysia di perairan Pulau Jemur, Kepulauan Riau. Dari hasil tangkapan kapal yang diawaki 2 orang anak buah kapal ini, tim Satgas Lanal Tanjung Balai Asahan menemukan narkoba jenis sabu-sabu dan ekstasi yang dibungkus dalam 6 karung goni, yang kemudian dibawa ke Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 1 Belawan untuk dilaksanakan pengecekan dan penimbangan di kantor Balai Laboratorium Bea dan Cukai kelas 2 Medan. Kapal bantu Rumah Sakit KRI Semarang 594 sandar di dermaga Kalabai, Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur untuk menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi masyarakat yang terdampak bencana alam di Pulau Alor menggunakan landing craft unit KRI Semarang 594. Setelah sebelumnya menyalurkan bantuan kemanusiaan di Lembata dan Pulau Adonara, KRI Semarang 594 juga mendistribusikan bantuan kemanusiaan berupa sembako, obat-obatan, mie instan, selimut, perlengkapan bayi, pakaian, air mineral, dan kebutuhan lainnya ke 18 kecamatan yang terdampak bencana banjir bandang dan tanah longsor akibat badai siklon tropis Roja di Kabupaten Alor beberapa waktu yang lalu. Sebagai implementasi dari keseriusan menuju wilayah bebas korupsi, birokrasi bersih dan melayani, Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 13 Tarakan menggelar pencanangan pembangunan zona integritas di Markas Komando Lantamal 13, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara.
Kegiatan pencanangan pembangunan zona integritas ini dipimpin langsung oleh Komandan Lantamal 13 Tarakan, Laksamana Pertama TNI Haris Bima Bayu Seto. Kepala Staf Umum TNI Letjen TNI Ganip Warsito mewakili Panglima TNI Marsikal TNI Hadi Cahyanto memimpin apel bersama wanita TNI tahun 2021 dalam rangka memperingati Hari Kartini tahun 2021 yang berlangsung di Plaza Merah Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Kegiatan apel bersama wanita TNI yang bertemakan dilandasi semangat kesatria dan profesionalisme, prajurit wanita TNI tetap produktif di tengah pandemi COVID-19 ini, bertindak sebagai Komandan Upacara Kolonel Laut Khusus Wanita Damayanti yang sehari-hari menjabat sebagai Komandan Lanal Yogyakarta. Pangkalan TNI Angkatan Laut Tahuna dan Melongwane yang berada di bawah jajaran Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 8 Manado berhasil melakukan evakuasi masyarakat nelayan yang terdampak badai siklon tropis Surigai. Saat menerima informasi tentang adanya satu orang penjaga rakit yang terombang-ambing di sekitar perairan Sangihe, Lanal Tahuna segera melakukan koordinasi dengan Basarnas, Syah Bandar, dan Polair untuk mengevakuasi menggunakan kapal perintis Cannon Moon yang mampu berlayar pada gelombang 3 meter, di mana selanjutnya dilakukan pengecekan kesehatan di Balai Kesehatan Lanal Tahuna dan diserahkan kepada pihak keluarga dalam keadaan sehat. Sementara itu, dengan menggunakan Sea Rider, Lanal Melongwane bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Talaut juga berhasil melakukan evakuasi 3 nelayan yang terjebak di dalam rumpon di perairan Beo, Kepulauan Talaut. Ya netizen, demikianlah seluruh rangkaian Nevi News hari ini. Selalu patuhi protokol kesehatan dan ingat 5M. Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Stay safe, fit, and healthy. Saya Herna beserta redaksi yang bertugas pamit undur diri. Maritim Jaya Indonesia Maju. Jales Weva Jaya Mahe, justru di laut kita jaya. Terima kasih dan sampai jumpa.